Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya tadi barusan ganti oli gardan ya, oli transmisi motor NMAX ini. Cukup banyak ya yang mempertanyakan kapan sih ganti oli transmisi itu, transmisi motor matic maksudnya. Karena ya tentunya kita nggak bisa bandingkan dengan yang di mobil, nggak bisa bandingkan dengan yang di transmisi mobil manual. Walau secara spesifikasi sama ya. Jadi biasanya spesifikasi untuk oli transmisi motor matic itu pakai spesifikasi oli gardan atau oli transmisi manual, yaitu kekentalan SAE oli gardan, standarnya juga standar oli gardan GL5 atau GL4. Kalau dari rumor ya, dari kepercayaan, yang cocok GL5 karena mestinya nggak ada kuningan di dalam transmisi. Cuma secara real life-nya ya, kita nggak bisa ngomong GL4 atau GL5 karena ya mau antara GL4 atau GL5 nggak bisa menentukan kandungan aditif apa yang ada di oli transmisi. Jadi udah sebelumnya penulis bahas, oli GL4 aditifnya ada yang banyak, ada yang sedikit. GL5 ada yang aditifnya banyak, ada yang aditifnya sedikit. Kebanyakan nggak ada zincnya, tapi banyak fosfornya. Kalau banyak fosfor ini lebih mirip oli ya, lebih mirip oli samping. Cuma penulis bilang banyak itu ya relatif ya, karena kalau dibandingkan dengan oli mobil ya sebenarnya termasuk sedikit. Jadi kalau oli mobil atau oli motor, fosfor bisa sampai 900. Sementara di oli transmisi ada yang cuma 500, ada yang hampir 0. Jadi ya agak membingungkan lah kalau kita lihat hasil analisa oli transmisi itu. Antara GL4 atau GL5 agak jelas lah wis. Kalau dari pabrikan motor itu rekomendasinya olinya adalah oli hampir sama dengan oli mesin. Jadi misal pabrikan Honda ya 10W30, pabrikan Yamaha ya 10W40. Dari pabrik olinya, kalau untuk transmisi motor matic ada yang ya menawarkan kekentalan 10W40 atau 10W30. Sementara itu kalau SAE oli mesin, oli transmisi biasanya antara 80W90 atau 75 atau 70W90, mungkin 75W90 ya, nulis lupa. Untuk pemilihan olinya sendiri, untuk oli transmisi motor matic, penulis malah nggak rekomendasikan oli transmisi manual ya. Kenapa? Karena ya oli transmisi manual itu ya antara sama saja dengan lebih buruk. Jadi nggak ada yang lebih baik, yang ada malah lebih buruk daripada oli mesin. Ya sayangnya penulis untuk oli transmisi belum coba banyak ya. Jadi oli transmisi yang penulis coba sebagai oli mesin, karena ya kekentalannya sama. Penulis sudah beberapa kali menggunakan oli transmisi untuk oli mesin. Jadi kalau oli transmisi merek selain Roret ya, yang sudah coba itu Bolali wis, GGI, Jumbo, Komane. Itu secara kestabilan kekentalan kira-kira sama lah ya, sama dengan oli
apa jenenge oli mesinnya. Jadi oli Gardan Jumbo itu sama lah kira-kira kemampuannya dengan oli mesin Jumbo. Ya secara kestabilan kekentalan mungkin bisa dilihat dianggap lebih bagus. Yang GGI juga walau memang kekentalan ini nggak masuk akal karena GGI 140, tapi secara kekentalan cuma sedikit lebih kental daripada Mesran Super ya. Tapi kestabilan kekentalan termasuk lumayan. Cuma dari nyoba oli Gardan ini, oli transmisi ini, jelas bahwa dari sisi aditif itu minim ya. Jadi sudah hasilnya sama lah dengan analisa labnya oli transmisi. Jadi aditifnya termasuk nggak ada. Jadi aditifnya minim dibanding dengan oli mesin. Jadi sudah nyoba yang roret, sudah nyoba merek apapun lah ya oli transmisi, itu aditifnya minim ya. Untuk bahan olinya ya ternyata roret itu kalah jauh ya dibanding oli mesinnya Pertamina. Jadi roret itu kan produknya Pertamina, dibanding oli mesin Pertamina jauh ya. Secara bahan ya, kita nggak ngomong aditif karena aditifnya minim memang. Buruknya itu iya bisa dibilang komplit ya. Jadi secara uji panggang olinya cepat hitam. Secara pemakaian olinya cepat sekali jadi encer. Jadi contoh roret SAE 140 itu kan kental. Ya kental emang. Tapi kentalnya cepat sekali jadi encer ya. Sama sekali nggak stabil. Baru dipakai ngebut sekali rasanya sudah kayak oli 10 W30. SAE 140 habis digeber jadi encer sekali, kacau gitu ya. Karena harapannya ya SAE 140 ya 140 terus gitu ya, single grade kan. Tapi enggak, setelah dipakai kencang jadi sangat encer. Yang SAE 90 juga gitu. Kita ngomong roret ya, bukannya merek lain. Sementara itu kalau yang merek-merek kayak Shell, Castrol, Motul gitu, ya penulis nggak nyoba oli transmisinya karena ya kebanyakan juga multigrade olinya, bukan single grade. Kalau multigrade ya nggak yakin juga, karena pengalaman pakai oli multigrade nya Motul, oli multigrade nya Shell, Castrol buruk, olinya cepet jadi hitam, terus kekentalannya juga nggak stabil, habis digeber langsung jadi cepet encer. Penulis juga sudah buktikan oli yang katanya sintetiknya dari Shell harga 175.000 kalau nggak salah, itu habis digeber jadi encer. Dan penulis sempatkan untuk uji kekentalan oli yang kepake 2 hari kalau nggak salah atau 3 hari itu wes jauh lebih encer daripada oli aslinya. Jelas turun 1 grade itu dalam kondisi dingin. Nah kalau kondisi panas ya bisa aja lebih parah lagi turunnya. Jadi untuk oli transmisi motor matic, penulis sekarang rekomendasinya ya oli mesin. Oli mesinnya ya oli mesin yang sama dengan rekomendasi oli mesin untuk mesin. Jadi rekomendasinya ya macam Win, Formula R, macam Orange SAE 40, atau ya Yacho 5W40, atau Mesran SAE 40 produksi sebelum 2024, atau sekalian yang drum kalau drumnya belum ganti baru. Untuk aditif penulis sama sih rekomendasinya dengan oli mesin. Pakai oli samping, pakai minyak goreng, atau ya
barusan ganti oli ini pakai Styliron, stearik acid, minyak silikon boron, yang tentu campur oli samping sama minyak goreng juga. Untuk licinnya ya mestinya lebih licin pakai Styliron ya, tapi ya penulis maaf, kalau untuk oli transmisi nggak bisa membedakan, kurang sensitif ya. Mungkin lebih licin tapi penulis nggak bisa bedakan, penulis nggak tahu efek apa yang bisa dirasakan dari oli transmisi. Kalau dari getaran ya bisa dibilang getaran lebih minim ya, getaran dari bagian CVT nya ya, mungkin itu dari transmisi. Tapi terus terang kalau untuk transmisi penulis nggak bisa sensitif ya, nggak bisa benar-benar merasakan rasanya oli transmisi. Nah, tapi sekarang kita ngomong kapan ganti olinya. Oli transmisi itu menurut penulis sebenarnya lebih ke pembebanan dan bukan RPM tinggi. Jadi mesinnya juga nggak ada panas, nggak ada fuel dilution. Panasnya cuma panas imbas dari mesin ya. Jadi ya mungkin paling panas suhunya 80 derajat Celcius. Jadi nggak ada yang kayak dari dinding silinder gitu kan. Jadi kalau oli di mesin itu kan pasti kena belakangnya piston, kena silinder yang suhunya tentu bisa ratusan derajat Celcius. Terus anggap aja antara 300 sampai 250 derajat Celcius lah suhu dinding silinder ini. Jadi oli dicipratkan ke belakangnya piston, ke dinding silinder ya pasti kena panasnya imbas ruang bakar. Sementara itu oli transmisi ya kena imbas dari mesin saja, yang kalau suhu oli mesin itu 80 ya oli transmisi nggak akan lebih dari 80. Bisa aja ya 60, 50 gitu ya, karena ada jarak cukup jauh juga. Karena nggak ada fuel dilution, karena oh ya nggak ada juga asap blow by, nggak ada panas berlebih, maka oksidasi yang terjadi pada oli transmisi itu lebih minim. Bukan berarti nggak ada beban ya, ada, yaitu tekanan dari gear-gearnya, baik yang hipoid maupun gear yang apa jenenge transversal bola jenenge. Ya karena seperti itu maka ya kita nggak bisa menggunakan acuan oli mesin. Jadi kalau oli mesin itu kan sangat terpengaruh kesehatan ruang bakar. Sementara itu kalau oli transmisi ya nggak ada pengaruhnya ruang bakar. Ruang bakar mau gimana pun ya nggak ada pengaruhnya. Yang ada pengaruhnya ya mungkin cuma kecepatan lah, sama misalnya pembebanan. Oh dipakai untuk tanjakan, oh dipakai untuk boncengan, oh dipakai untuk kecepatan tinggi. Juga tentu suhu daerah. Wah, kalau memang daerahnya dingin ya olinya cenderung lebih kental daripada kalau daerah panas. Karena kalau daerah dingin ya pendinginan ruang transmisi akan lebih bagus daripada di daerah panas. Untuk motor itu menurut penulis nggak perlu lebih kental daripada oli mesin, pakai kekentalan yang sama dengan oli mesin. Jadi kalau oli mesin cocok pakai 10W40, misal daerahnya dingin ya nggak masalah pakai 10W40, pakai setarane itu 85W90 untuk oli transmisi motor maticnya. Tapi kalau misal 10W40 itu terlalu encer, cocoknya 20W50 SA40 single grade, ya untuk oli transmisi pakai itu juga. Untuk masa pakai ya karena nggak ada ruang bakar, nggak ada fuel dilution, nggak ada lain-lain, misalnya pakai lambat gitu ya, rasanya bisa lama ya oli transmisi. Karena ya buktinya motor penulis NMAX yang tenaganya besar, sering dipakai ngebut, itu ganti 7.000 km ternyata olinya aman ya, kondisinya bagus.
Jadi kalau olinya oli rekomendasi, sudah campur minyak goreng, sudah campur oli samping, ya rasanya bisa lah 10.000 untuk pemakaian ngebut. Kalau pemakaian kalem mungkin bisa 20.000 barangkali ya. Mestinya aman-aman aja. Apalagi kalau daerahnya dingin, pemakaiannya dekat-dekat, ya bisa aja 40.000 lebih. Cuma kalau motornya kayak NMAX, kayak Aerox, atau mungkin PCE atau Vario, kalau bisa olinya dibuat berlebih ya, jangan 100 ml, tapi lebihnya jangan banyak-banyak. Kalau motor Honda ya mungkin 150, kalau macam NMAX ini 200 gitu wes pas lah ya. Tapi tentu ya, ini kalau oli rekomendasi ngomong 10.000, ngomong 20.000. Kalau oli nggak rekomendasi, oli kayak Yamaha, oli bawaan motor, wah harus dicek ya, harus dicek. Karena ya contohnya lah motor penulis cek di kondisi 200 km, oli ini wes coklat, wes gelap sekali lah, oksidasi parah. Jadi kalau olinya pakai model Eneos, pakai Castrol, pakai Shell, pakai Motul, wajib cek cepet ya. Apalagi kalau daerahnya panas, apalagi kalau pemakaiannya ngebut. 200 km itu ya penulis nggak pakai ngebut loh ya, penulis pakai pelan-pelan karena motor masih inline, oli bawaan motor. Penulis buka wis coklat, wis ono glitere. Sayang lupa penulis rekam saat itu, jadi ya guys sondutuno, tapi keadaannya parah. Itu juga penulis melakukan drain itu karena ada yang motor baru, suaranya kasar, pemakaian 200 km, ketika di drain oli transmisinya sudah hitam. Ya mungkin aja itu pemakaian di garasi gitu ya, jadi motornya sudah kepake lama. Tapi ya tetap kalau pakai oli oli dealer itu baiknya harus sering dicek. Walau memang ya penulis pernah drain oli transmisi AHM itu masih bening. Dari pemakaian berapa, dari pemakaian mungkin 2000 atau 3000 km gitu ya, itu masih bening kondisi olinya. Jadi kalau oli transmisi memang lebih toleran ya, tapi ya tetaplah harus dikontrol, harus diperhatikan. Apalagi kalau pemakaiannya kencang, wah wis. Apalagi kalau olinya itu tipe yang cepet hitam. Yang bikin repot itu adalah karena oli transmisi itu sulit sekali untuk tahu apakah olinya itu sudah terlalu encer atau enggak. Jadi oli yang ya kena gesekan-gesekan, kena kocok-kocok, itu bakal jadi encer kan. Nah sayangnya kita sulit untuk tahu apakah oli transmisi itu sudah terlalu encer atau enggak. Ada yang rekomendasi pakai di tanjakan, ada yang bunyi tik-tik, ada yang menekan, ada yang ngomong lebih kasar. Tapi ya masalahnya kan ada yang nggak menemukan daerah tanjakan sama sekali kan ya, yang di daerahnya nggak ada tanjakan, kan jadi sulit untuk mengetahui apakah oli transmisinya itu sudah buruk atau enggak. Jadi ya kadang kita nggak bisa menilai dari apakah olinya masih bening gitu ya. Kita nilainya ya cuma bisa dari glitter. Tapi glitter itu sudah tanda ausnya parah ya. Kalau sampai muncul glitter serpihan, nah itu ausnya udah terlalu parah itu. Padahal kita butuhnya ya jangan sampai aus kan. Nah itu wes repotnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.